pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ekawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Surabaya. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video wawancara dengan kedua pimpinan saya, yaitu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Tri Kurniawati MPD dan staf kurikulum SMA Negeri 8 Surabaya, yaitu Bu Uswatun Hasanah SPDGR. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu sebentar waktunya. Tujuan saya di sini yaitu ingin melakukan wawancara dengan Putri terkait pemenuhan tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu terkait pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Selama Putri menjadi seorang pemimpin, pasti Putri pernah menghadapi situasi atau kasus dilema etika. Nah, pada kasus seperti apakah Putri menghadapi kasus dilema etika tersebut? Merujuk dari beberapa permasalahan dari seorang pemimpin itu, yang pertama itu harus mengedepankan KSE-nya, ya, kemampuan untuk sosial emosionalnya itu seperti apa, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus yang di skip. Maka itu emosional kita itu harus bisa menjaga jangan sampai orang itu sakit hati. Jadi paling tidak kita satu mengutamakan inti permasalahannya itu seperti apa, kita kaji dulu. Setelah kita kaji, maka nanti kita melihat permasalahannya itu yang urgent yang seperti apa, tentang moralitas, tentang entah itu permasalahan antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, entah dengan tenaga pendidik. Maka kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memilah mana yang untuk menyelesaikan masalah itu, kajian utamanya tentang sosial emosional. Kita harus matang. Kasus yang spesifik seperti apa ya Putri alami terkait dilema etika ini? Yang pertama contohnya misalkan tentang perilaku misalkan dari seorang guru dengan guru dengan kepala sekolah yang dia tidak bisa menghargai ataupun dia tidak tertib di administrasi maupun tertib di kegiatan lainnya, maka seorang kepala sekolah juga harus menempatkan diri dia sebagai seorang pemimpin harus ada standarisasinya. Oh, ini secara profesional harus mengedepankan beberapa etika di dalamnya. Misalkan kita tetap harus merujuk adanya acuan, misalkan aturan di kedinasan itu kan ada etikanya seperti apa. Itu maka kita kalau mau membuat suatu keputusan harus ada dasarnya. Walaupun hanya berupa etika, ada titik-titik tertentu yang mengingatkan bawahan, yang mengingatkan tentang perilaku bapak ibu guru itu semuanya ada aturannya. Jadi kita nggak asal main menjudgment saja, tidak, tapi kita harus menata bagaimana untuk mencapai sesuatu hal yang terbaik, kesepakatannya seperti apa. Jadi kita memperlakukan di sini itu kita sebagai coachingnya juga, apa sih permasalahannya sampai dia timbul hal etika yang nggak bagus. Nah, dari situ akan kelihatan satu, misalkan contoh kecilannya etikanya, misalkan dia tidak kemarin itu sampai ada pembulian atau mungkin siswa dengan guru membuli. Nah, hal itu kan juga kaitannya dengan etika juga. Oh, siswa tidak beretika baik dengan guru, maka kita sebagai pemimpin itu juga mengingatkan kita dulu bahwa berbudi pekerti yang luhur, kemudian saling menghormati.
yang muda menghormati yang tua, yang tua pun juga harus menghargai yang muda. Itu salah satu etika. Jadi berkaitan dengan masalah antara hubungan guru dengan guru, peserta didik ataupun dengan guru. Terus kemudian langkah-langkah apa yang paling efektif untuk Putri mengambil sebuah kebijakan di mana harus mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah, untuk mengandung nilai-nilai kebajikan, kita kembali ke teorinya untuk KSE itu, kemampuan kematangan kita di sosial emosionalnya itu. Di situ kan banyak banget ajaran belajar Dewantara, bagaimana salam kasih, asuh. Nah itu kemudian bagaimana kita sebagai among, bagaimana kita menempatkan sebagai pamong, itu yang harus kita terapkan. Berarti kita harus mementingkan peserta didik, Putri ya. Kemudian tantangan-tantangan apa yang Putri hadapi pada saat pengambilan keputusan itu? Tantangannya itu kadang orang yang kita berikan masukan itu tidak mau kenyataannya seperti apa, jadi dia merasa benar sendiri karena dia merasa senior. Tapi kalau kita sebagai pimpinan harus bisa menempatkan diri apa yang terbaik, sesuai dengan pelajaran dari teori materinya belajar dulu. Berarti tantangannya itu terkait pada idealisme dari masing-masing yang memiliki masalah tersebut, Putri ya. Kemudian apakah ada jadwal tertentu untuk Putri menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Kalau jadwal tidak, tapi tentatif. Nanti kalau misalkan ada suatu permasalahan baru kita memberikan solusi yang terbaik. Kalau untuk penjadwalan memang kita setiap minggu atau 2 minggu sekali itu kita ada yang namanya pembinaan. Pembinaan ada beberapa dengan GTK-nya. Pembinaan kita dengan koordinator dari siswa, itu salah satu untuk meminimalisir adanya kesenjangan untuk nilai etika. Berarti bersifat tentatif atau langsung ya Putri ya. Ya. Kemudian apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang membantu Putri untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah tersebut, Putri? Oh jelas ada, kan kita ada tim manajemen. Jadi tidak fungsinya seorang pimpinan itu, seorang manajer itu kan dia membagi tugas. Kita punya tim manajemennya di sini, ada waka, ada staf, ada tim BK. Maka kita harus bisa menempatkan mana yang bisa kita tangani, mana yang bisa ditangani oleh tim manajemen. Gitu. Jadi tidak harus kita semuanya yang menyelesaikan, selama yang kita berikan wewenang itu bisa menyelesaikan itu cukup ya nggak apa-apa. Jadi tugasnya seorang pun nggak harus semuanya kita semuanya tidak. Tetap kita memantau apakah ini bisa terselesaikan di sini ataukah harus saya turun tangan sendiri. Nah itu pinter-pinternya kita memilah masalah itu. Berarti kita harus ada saling koordinasi atau kolaborasi antar tim manajemen yang ada di sekolah. Baik Putri, untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimanakah perasaan Putri atau pengalaman Putri setelah Putri bisa menyelesaikan masalah terkait kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini? Kalau perasaan saya paling senang kalau sudah terselesaikan. Terus kemudian beberapa kegiatan itu kita saling berkolaborasi. Kemudian kalau sudah maka kita merefleksikan diri, oh kemarin itu ada beberapa permasalahan ini yang bisa diselesaikan, maka kita rencana tindak lanjut kita nanti seperti apa. Apakah kita tetap berikan pembinaan yang lebih baik, ataukah kita memberikan pelatihan untuk ESQ-nya atau SQ-nya ke baik itu siswa maupun bapak ibu guru, itu sebagai upaya kita untuk bagaimana untuk etika itu tetap dilaksanakan lebih baik lagi.
Berarti kita harus merefleksikan mengambil pelajaran dari masalah yang dihadapi terkait kasus dilema etika. Berarti intinya di sini Putri bisa saya ambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan tersebut, kita harus tetap memperhatikan kepentingan peserta didik dan tetap harus apabila masalahnya berkaitan dengan guru, berarti kita harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai mereka merasa tersinggung terkait idealisme yang mereka miliki. Baik, Putri, itu terkait wawancara saya pada hari ini. Atas waktu yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk memberikan pengarahan atau masukan terkait tugas saya di dalam pendidikan perguruan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Bu Us, mohon maaf mengganggu sebentar waktunya. Tujuan saya melakukan wawancara dengan Bu Us selaku staf kurikulum yaitu untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bu Us tidak keberatan kan saya wawancara untuk hari ini? Tidak, alhamdulillah. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Oke Bu Us, untuk pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan, nah selama Bu Us menjabat sebagai staf kurikulum, pastinya Bu Us pernah berada pada situasi di mana Bu Us itu merasa dilema, terutama tentang terkait dilema etika. Nah, pada situasi atau kasus seperti apakah Bu Us menghadapi kasus dilema etika tersebut? Iya, kalau di kurikulum itu ya permasalahannya kan mungkin kalau saya lihat di SMA 8 ini kan ada siswa inklusi ya. Jadi mungkin saya melihatnya masalah yang sering muncul itu adalah di sistem penilaian gitu. Jadi kalau di sana itu ada ada sesuatu yang membuat kita itu selalu bimbang untuk menilai anak-anak inklusi gitu. Bimbangnya di mana ya Bu ya? Bimbangnya itu gimana ya Bu? Seperti ini. Jadi mereka itu kan masuk di sama ya. Jadi sistem pengajaran kita, terus kriteria penilaiannya, metode pembelajarannya itu kan sama ya dengan anak-anak yang normal. Sedangkan inklusi itu seperti kita ketahui mereka itu sangat berkebutuhan khusus. Jadi mereka itu punya kriteria yang berbeda dengan mereka gitu. Jadi walaupun kita misal ya kita kasih nilai minimum pun pada mereka, realnya sebenarnya mereka belum mampu untuk mencapai nilai itu, begitu. Berarti berkaitan dengan nilai untuk siswa-siswa inklusi. Betul. Dilema ya. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah yang efektif seperti apa yang Bu Us lakukan untuk menghadapi siswa-siswa inklusi tersebut? Oke. Langkah-langkahnya mungkin yang pertama kita akan kerjasama dengan BK ya. Jadi nanti BK ini akan mencari tahu apa kelebihan lebih dikit. Namanya kita tahu inklusi itu kan tidak selalu kurang ya, pasti mereka ada sedikit kelebihan. Nah mungkin kelebihan itulah yang kita ambil untuk dijadikan kriteria di dalam kelas sebagai penilaian gitu. Jadi kita akan berhubungan dengan BK. Kemudian nanti kita akan pantau terus atau monitoring terus melalui wali kelas ya, melalui wali kelas. Jadi kita akan intens komunikasi terkait anak tersebut gitu. Jadi peningkatannya adalah kelebihannya itu sudah ada peningkatan apa belum? Walaupun sedikit ya sudahlah kita apresiasi gitu. Berarti berkolaborasi dengan BK dan wali kelas supaya kita bisa memberikan nilai inklusi ini terkait masalah dilemanya tidak terlalu berlebihan gitu nggih Bu ya? Terus yang ketiga, kira-kira tantangan-tantangan apa yang Bu Us hadapi dalam menghadapi siswa inklusi ini? Tantangannya ya itu kalau misal ya kita punya rubrik atau kriteria penilaian kita sajikan pada mereka dan tiba-tiba mood mereka itu ya itu tadilah emosinya kurang stabil, namanya
ABK ya, anak berkebutuhan khusus, jadi kurang stabil. Nah jadinya kita akan mundur lagi kriteria penilaiannya seperti itu. Atau kita menunggu mereka pun, saat menunggu mereka pun agak stabil, itu kadang rubrik penilaian yang kita rank buat mereka itu kadang meleset Bu, gitu. Jadi tantangannya apa ya? Ya jadi kriteria penilaiannya inilah mengikuti arah kemauan mereka aja gitu. Jadi pentingnya asesmen diagnostik pertama. Jadi kita kalau ketemu dengan ini si anak ini, maka kita pertama kali kita akan wawancara dulu gitu, omong-omongan sebentar. Nah di balik omong-omongan itu kita sisipi sedikit-sedikit, baru kita akan centang kriteria yang kita mau. Jadi mereka tidak bisa ayo sekarang ulangan, ayo sekarang penilaian ini, ayo sekarang gini, sekarang gitu, tidak bisa, belum bisa gitu. Jadi seperti itu sih. Oke, berarti tantangannya itu berkaitan dengan masalah asesmen, khususnya terkait dengan materi yang akan kita berikan ya. Karena siswa inklusi itu kan memiliki tidak seperti siswa reguler langsung bisa paham dengan apa yang akan kita berikan. Oke Bu Us, kira-kira ada waktu tertentu nggak Bu Us waktu ini menyelesaikan masalah dilema etika ini terkait siswa inklusi? Ya pasti, setiap masalah itu kan selalu butuh pemikiran yang mendalam ya, apalagi inklusi. Sedangkan apalagi kebijakan sekolah adalah menerima anak-anak inklusi di dalamnya, dan kita terpilih kan ya, SMA 8 ini terpilih sebagai sekolah yang menerima anak-anak inklusi. Tentu saja ini sebagai apa ya, ini loh apa ya, buat pembelajaran. Guru-guru juga seperti itu kan, kadang itu ada guru-guru yang ini kok gini, ini kok gitu. Nah seperti itu. Nah kira-kira ada waktu khusus tidak? Iya betul. Jadi nanti kita akan ada waktu khusus. Jadi untuk pas penilaian itu, maka kita akan berkumpul untuk misal untuk penilaian rapot ya, untuk dirinya rapot, maka untuk yang anak inklusi ini akan dikumpulkan. Jadi wali kelas akan mengumpulkan para gurunya terkait ini inklusi ini. Jadi kriteria yang tadinya kita susun itu berjalan lancar tidak di setiap mapelnya itu gitu. Berarti waktunya itu nanti di akhir ya Bu ya, kita saling berkoordinasi dengan wali kelas dan guru-guru mapel lainnya. Oke baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira apakah ada faktor atau seseorang tertentu yang bisa membantu Bu Us mempermudah dalam menyelesaikan masalah penilaian untuk siswa inklusi ini? Sebenarnya ada sih ya, BK itu tadi. Kemudian kemarin itu ada kayak pelatihan inklusi yang diadakan oleh kepala sekolah itu di sekolah. Nah itu kan bisa membantu. Jadi kita bisa bekerja sama di situ. Jadi kita bisa melihat apa yang dibutuhkan si anak ini, kemudian kita buatkan rubrik penilaiannya, kemudian kita share ke guru mapelnya. Seperti itu sih. Tetap berkoordinasi dengan BK sama kita mengikuti sebuah pelatihan khusus untuk siswa inklusi. Karena kita kan belum terbiasa untuk mengajar anak-anak inklusi gitu, Oke, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira perasaan Bu Us seperti apa setelah menghadapi siswa inklusi tersebut yang sebelumnya Bu Us kan belum pernah mengajar siswa inklusi, terus kemudian mengajar siswa inklusi. Kira-kira bagaimana perasaannya itu atau pengalaman yang Bu Us ambil dari siswa inklusi ini? Iya beda-beda ya, soalnya inklusinya setiap kelas, kalau saya ngajarkan setiap kelas ada anak inklusi ya, dan itu berbeda-beda gitu loh inklusinya. Ada yang inklusi itu yang sukanya show up atau sukanya tampil, padahal dia tuh ngomongnya aja nggak jelas gitu kan, tapi ya kita beri ruang di situ. Jadi apa ya, excited aja, ternyata ya itulah apa ciptanya Gusti Allah gitu ya, jadi bermacam-macam gitu kan. Jadi ya perasaan saya sedikit ini ya, maksudnya oke lah, saya punya kesempatan untuk selain anak reguler juga saya punya kesempatan untuk mengembangkan anak inklusi, walaupun itu bukan kompeten saya di situ, tapi saya berusaha di situ. Jadi it's okay aja. Iya perasaannya have fun aja lah. Rasanya berarti Bu Us buat santai ya, karena manusia itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke Bu Us, terima kasih atas waktu
waktunya Bu Us meluangkan untuk saya wawancarai. Semoga Bu Us tetap sehat selalu dan saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi